Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan kita yaitu RPS dengan materi mengenai terapi psikofarmaka. Meskipun materi ini pernah dipelajari di tahap pendidikan sebelum ini, namun materi ini diberikan kembali sebagai RPS karena pemberian psikofarmaka merupakan salah satu modalitas terapi yang sangat penting untuk berbagai macam pengobatan bagi berbagai macam gangguan psikiatri, di samping modalitas yang lain tentunya seperti psikoterapi maupun konseling dan terapi modalitas lainnya. Oleh karena itu, kami berharap dengan diberikannya kembali materi mengenai psikofarmaka, ini akan memperkuat bekal kalian untuk nanti di klinik, dalam praktek klinik sehari-hari. Dalam praktek klinik sehari-hari, obat-obat yang digunakan di bagian psikiatri kita golongkan menjadi golongan obat sesuai dengan khasiat utamanya. Kita lihat di sini ada antipsikotik, ada anti-ansietas, antidepresan, mood stabilizer, juga golongan stimulan dan cognitive enhancement. Namun yang terbanyak yang kita pakai adalah 4 golongan yang di atas ini, yaitu antipsikotik, anti-ansietas, antidepresan, dan mood stabilizer. Namun, meskipun kita golongkan obat-obat tersebut dalam golongan sesuai dengan khasiat utamanya, nanti kita bisa lihat bahwa sebetulnya obat-obat tersebut juga bisa dipakai untuk indikasi lain. Misalnya, di sini antidepresan, salah satu golongan obatnya selective serotonin reuptake inhibitor. Meskipun digolongkan sebagai antidepresan, namun dia juga punya efek sebagai anti-ansietas. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Dalam RPS kita kali ini, kita akan membahas 4 golongan yang paling sering digunakan dalam praktek sehari-hari, yaitu antipsikotik, anti cemas atau anti-ansietas, antidepresan, serta mood stabilizer. Oke, baik, untuk yang pertama kita akan mulai dengan antipsikotik. Dari penggolongannya, tentunya obat-obat yang termasuk dalam antipsikotik mempunyai indikasi utama untuk mengatasi gejala psikotik. Meskipun nanti akan kita lihat ada berbagai indikasi lain, di slide selanjutnya kita akan lihat ya. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa psikotik itu bukanlah suatu nama gangguan, tapi psikotik adalah salah satu gejala dari berbagai macam gangguan jiwa berat. Bisa kita analogikan di penyakit fisik, misalnya febris. Febris itu kan bukan suatu penyakit tertentu, namun dia merupakan salah satu gejala dari berbagai penyakit fisik seperti DHF, tifoid, ISPA. Nah, penyakit-penyakit tersebut kan salah satu gejalanya yaitu febris, seperti itu ya. Nah, kemudian salah satu gejala psikotik itu atau salah satu ciri dari psikotik itu biasanya ditandai dengan gangguan dalam menilai realitas. Artinya, sering pada pasien-pasien yang mengalami psikotik, dia tidak bisa membedakan apakah ini halusinasinya atau wahamnya atau ini adalah sebuah realitas. Nah, hal tersebut makanya oleh orang yang di sekitarnya dianggap aneh karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, selain waham dan halusinasi, gejala psikotik juga bisa berupa pembicaraan yang kacau, yang tidak bisa dimengerti atau kita bilang disorganized speech. Selain itu, dari perilaku juga kita mungkin bisa lihat ya, bisa observasi adanya disorganized, yaitu perilaku yang aneh atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di sekitarnya. Misalnya, pasien tiba-tiba telanjang di depan umum, kemudian juga kita bisa observasi dari perilaku pasien yang lain, misalnya dia terlihat seperti bicara sendiri, seperti sedang berbincang-bincang tanpa ada lawan bicaranya. Selain itu juga gejala psikotik bisa tampak dari adanya gaduh gelisah atau agitasi yang berat. Bisa juga berupa suatu agresivitas atau iritabilitas yang cukup berat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa gejala psikotik bukanlah suatu nama gangguan, tapi dia merupakan salah satu gejala dari berbagai macam gangguan jiwa berat.
Gejala psikotik ini merupakan gejala utama dari skizofrenia atau skizoafektif. Kemudian pada gangguan mood, baik itu gangguan bipolar, episode manik, bisa juga mengalami gejala psikotik. Selain itu juga pada gangguan mood, gangguan depresi atau episode depresi itu juga bisa mengalami gejala psikotik juga. Kemudian pada pemakaian zat atau obat-obat tertentu seperti ganja, kemudian zat yang memang dia halusinogen, kemudian obat-obat yang tergolong dengan stimulansia dengan dosis obat yang cukup berat, itu sangat mungkin membuat seseorang mengalami gejala psikotik. Nah, yang sekarang mungkin sering juga kita temui pada remaja tuh pada pemakaian yang mereka sebut dengan tembakau gorila atau Hanoman, seperti yang disebutkan oleh berbagai literatur bahwa ternyata si tembakau gorila itu mengandung zat seperti ganja, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar, dan itu akan sangat mudah membuat seseorang atau penggunanya mengalami gejala psikotik. Selain itu juga, psikotik bisa ditemukan pada pasien-pasien yang demensia, meskipun tidak semua orang yang demensia mengalami psikotik, tapi pada orang-orang yang mengalami demensia dan datang ke klinik psikiatri biasanya sudah disertai dengan psikotik atau gangguan perilaku dan emosi lainnya. Pada gangguan mental organik lainnya seperti delirium juga itu sering kita temukan gejala psikotik, namun pada umumnya gejala psikotik yang cukup dominan kita temui pada delirium biasanya halusinasi visual, meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada halusinasi lainnya. Untuk memahami bagaimana mekanisme antipsikotik bekerja di otak, sebelumnya kita sebaiknya mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan neurotransmitter dopamin yang merupakan salah satu neurotransmitter utama yang berperan dalam terjadinya gejala psikotik. Gejala psikotik pada berbagai gangguan psikiatri disebabkan akibat gangguan fungsional dari neurotransmitter. Karena gangguan psikiatri selain gangguan mental organik, contohnya demensia atau delirium, yang termasuk gejala atau gangguan psikiatri fungsional seperti skizofrenia, depresi, bipolar, dan lain-lainnya, memang kita tidak bisa menemukan ada suatu kelainan tertentu secara organik yang khas, sehingga gangguan di atas disebut gangguan fungsional. Nah, teori yang banyak dianut saat ini terkait penyebab gejala psikotik pada gangguan-gangguan skizofrenia, bipolar, depresi, dan sebagainya itu adalah hipotesis dopamin yang menyatakan bahwa gejala psikotik berkaitan dengan overaktivitas fungsi dopamin di otak. Nah, karena kaitannya dengan dopamin, di sini kita lihat ada gambar mengenai jaras-jaras dopamin yang ada di otak yang mungkin sangat berkaitan dengan bagian psikiatri. Di sini kita lihat jaras dopamin utama yang ada di otak yaitu nigrostriatal, mesolimbik, mesokortikal, dan tuberoinfundibuler. Sedangkan yang berkaitan langsung dengan gejala psikotik adalah jaras dopamin mesolimbik dan mesokortikal. Kalau mesolimbik biasanya berkaitan dengan gejala psikotik yang positif, misalnya halusinasi, waham, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang di mesokortikal itu berkaitan dengan kognitif, gejala-gejala kognitif pada gangguan-gangguan jiwa berat, gitu ya. Nah, sedangkan kalau jaras dopamin yang nigrostriatal dan tuberoinfundibuler sebetulnya lebih berkaitan nanti dengan efek samping yang mungkin terjadi akibat pemberian antipsikotik. Indikasi pemberian antipsikotik tidak hanya untuk skizofrenia atau gejala psikotik pada bipolar atau gejala psikotik pada gangguan atau episode depresi berat, namun ada indikasi lainnya juga yang kita bisa lihat di sini, yaitu pada gangguan waham, kemudian
perilaku kekerasan atau agitasi berat dari gangguan-gangguan lain juga itu merupakan indikasi pemberian antipsikotik. Kemudian gangguan atau sindrom Tourette itu juga kita berikan antipsikotik untuk mengatasi gejalanya. Selain itu, pada gangguan kepribadian ambang itu juga merupakan indikasi pemberian antipsikotik. Demensia delirium yang juga mengalami gejala psikotik itu bisa kita berikan antipsikotik sebagai salah satu tambahan terapi. Kemudian pada gangguan psikotik akibat penggunaan zat juga kita berikan antipsikotik meskipun kita berikannya secara hati-hati. Dan juga ada berbagai macam gangguan psikiatri lainnya, bahkan gangguan non psikiatri juga diberikan antipsikotik. Saat ini sudah banyak sekali jenis-jenis antipsikotik yang beredar. Namun, kita bisa golongkan antipsikotik ini menjadi beberapa golongan, baik berdasarkan reseptor yang didudukinya atau tempat kerjanya, ataupun kapan obat tersebut ditemukan. Nah, untuk penggolongannya bisa kita lihat seperti di slide ini. Yang pertama adalah antipsikotik golongan tipikal atau nama lainnya dopamin reseptor antagonis, artinya obat-obat antipsikotik yang digolongkan menjadi golongan tipikal adalah obat yang predominan kerjanya di reseptor dopamin, atau berdasarkan penemuannya antipsikotik tipikal disebut juga first generation antipsychotic, yaitu obat-obat yang pertama kali ditemukan. Kalau kita lihat sejarah, obat-obat ini pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1950-an dengan chlorpromazine, dan ini yang mendasari akhirnya muncullah hipotesis dopamin ya. Nah, selain chlorpromazine yang termasuk obat antipsikotik tipikal yaitu haloperidol dan juga trifluoperagin. Nah, tiga obat ini adalah obat yang paling sering digunakan di Indonesia khususnya, dan mungkin akan ada di di fasilitas-fasilitas kesehatan yang melayani kesehatan jiwa atau kedokteran jiwa, termasuk di puskesmas. Jadi saya anjurkan untuk dipelajari minimal 3 obat ini. Meskipun nanti kalian lihat kalau di textbook atau jurnal-jurnal pasti jenis obat yang termasuk antipsikotik tipikal itu banyak sekali. Namun saya sarankan minimal 3 obat ini saja, karena 3 obat ini yang mungkin akan nanti kalian gunakan di tempat bekerjanya. Kemudian obat golongan lain dari antipsikotik ini yaitu golongan atipikal atau disebut juga sebagai serotonin dopamin antagonis. Artinya, obat-obat antipsikotik golongan ini dia predominan kerjanya di reseptor dopamin dan serotonin. Gitu. Jadi di dua reseptor itu, atau dari ditemukannya obat-obat ini disebut juga dengan second generation antipsychotic. Nah, jenis obat yang paling banyak digunakan yaitu risperidon. Jadi diutamakan kalian pelajari untuk atipikal yaitu yang risperidon. Nanti ditambahkan boleh dengan olanzapin atau clozapin. Nah, minimal 3 ini ya kalian kuasai, sedangkan mungkin nanti kalian akan lihat banyak jenis obat lain. Nah, itu untuk pengetahuan aja, tapi untuk yang diperdalam minimal ini 3, khususnya risperidon. Tapi ya, nah itu yang utamanya. Kemudian obat golongan lain yang ini paling baru ditemukan yaitu obat golongan parsial agonis. Contoh obat yang ada di Indonesia saat ini yaitu aripiprazol. Dalam slide ini kita lihat ada gambar yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami bagaimana obat antipsikotik bekerja. Nah, gambar berikut yang di atas ini memperlihatkan bagaimana halusinasi terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hipotesis dopamin menyebutkan gejala psikotik terjadi akibat overaktivitas dopamin. Di gambar ini kita lihat bahwa dopamin di celah sinap ini cukup banyak, dan ini yang akan mengakibatkan nanti adanya overaktivitas di reseptor dopamin ini ya. Dan inilah yang membuat akhirnya seseorang bisa mengalami suatu gejala psikotik. Di sini
contohkan gejala psikotik yang muncul adalah halusinasi dengar. Kemudian di bawah ini, di gambar ini antipsikotik digambarkan sebagai simbol ini ya, warna bulat biru dan ada segitiga orange-nya. Ini gambaran dari antipsikotik supaya mungkin lebih mudah kita untuk memahaminya. Nah, pemberian antipsikotik ini kemudian targetnya kan dia di reseptor yang ada di possinap ini ya. Jadi pemberian antipsikotik nantinya akan membuat dia menempel di reseptor dopamin ini, dan ini membuat nanti si dopamin yang ada di celah sinap yang berlebihan ini tidak menempel di reseptornya, dan ini membuat nanti otak aktivitas yang mengakibatkan halusinasi ini tidak terjadi lagi, dan efeknya halusinasi jadi terkendali seperti ini ya. Nah, kemudian selain bahwa antipsikotik ini bekerja di reseptor dopamin, antipsikotik ini juga sebetulnya punya efek atau bekerja di reseptor lainnya. Contohnya di reseptor muskarinik asetilkolin, reseptor antihistamin, dan alfa adrenoseptor. Dan aktivitas antipsikotik di reseptor-reseptor ini juga nanti ada konsekuensinya, akan menimbulkan efek tertentu, dan ini yang kita sebut sebagai efek samping obat. Jadi suatu efek yang terjadi bukan efek utama yang kita harapkan. Dari slide sebelumnya kita memahami bagaimana antipsikotik bekerja sehingga dia berefek untuk menghilangkan atau mengendalikan gejala psikotik yang dialami oleh pasien-pasien. Nah, antipsikotik atipikal sebetulnya pada prinsipnya mirip seperti kerja di antipsikotik yang tipikal. Namun bedanya, kalau tadi antipsikotik tipikal dia predominannya bekerjanya di reseptor dopamin, namun pada antipsikotik atipikal dia predominannya selain di dopamin dia juga bekerja di reseptor serotonin, yaitu di reseptor 5-HT2A ini. Dan antipsikotik atipikal ini dia sebetulnya punya kelebihan dibandingkan dengan antipsikotik tipikal. Yang pertama, untuk efek samping tertentu, khususnya yang berkaitan dengan efek samping neurologis seperti Parkinsonism, distonia, dan sebagainya, dia potensinya lebih kecil. Kemudian kelebihan lain dari antipsikotik atipikal yaitu dia mempunyai efikasi atau efek yang lebih baik untuk mengatasi simptom negatif dibandingkan dengan antipsikotik tipikal. Nah, simptom negatif itu yang seperti apa? Contohnya seperti social withdrawal, kemudian mungkin afek yang tumpul, afek yang datar, kemudian juga abulia, anhedonia, itu contoh-contoh simptom negatif. Sehingga kalau misalnya pasien dengan simptom negatif akan lebih baik kalau dia diberikan antipsikotik atipikal. Tapi kalau efek pada simptom positif seperti halusinasi, waham, agitasi, agresivitas, dan sebagainya, sebetulnya antipsikotik atipikal dan antipsikotik tipikal itu sama baiknya. Berikut ini kita lihat tabel untuk dosis beberapa antipsikotik ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri berapa dosis untuk chlorpromazine, kemudian berapa dosis untuk fluphenazine, kemudian trifluverazine, dan sebagainya. Cuman mungkin yang akan saya sampaikan juga mengenai prinsip pemberian antipsikotik di psikiatri. Yang pertama yaitu kita akan memulai pemberian obat dengan dosis yang kecil, kemudian kita akan evaluasi gejalanya dan kita akan naikkan bertahap obat ini sampai dosis yang optimal yang akan memberikan efek di mana gejala psikotik akan terkendali gitu ya. Dan selain itu juga prinsip pemberian psikofarmaka
di psikiatri itu yaitu monoterapi. Kita memegang prinsip